Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fatmawati selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia kelas E Ilmu Pemerintahan serta teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Baiklah, saya dan teman-teman kelompok 3 akan menjelaskan materi pemilihan diksi dalam Bahasa Indonesia. Saya Fadila Adelia akan menjelaskan pengertian diksi dan syarat-syarat diksi. Baik, yang pertama akan saya sampaikan adalah pengertian diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan suatu gagasan ataupun cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan pilihan kata, sehingga didapatkan efek ataupun hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pemilihan kata yang tepat bertujuan memberikan kesan serta pesan agar lebih mudah diterima oleh pendengar ataupun lawan bicara. Diksi sangat berguna dalam penulisan karya seperti puisi, laporan, novel, dan lain-lainnya. Dan berikutnya ada syarat-syarat diksi. Untuk dapat menghasilkan cerita yang menarik dengan pemilihan kata, maka diksi yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama ada ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Jika kata atau pemilihan kata tidak tepat, maka pesan yang disampaikan juga tidak sesuai. Yang kedua, pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk membeda-bedakan secara tepat nuansa makna yang sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan atau yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk-bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembaca. Yang ketiga ada menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah dipahami bagi pembaca ataupun pendengar. Idiom. Pengertian idiom. Idiom adalah ungkapan bahasa berupa gabungan kata atau frase yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Jenis-jenis idiom. 1. Berdasarkan makna unsur pembentuknya. Idiom berdasarkan dari makna unsur pembentuknya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya sebagai berikut. Idiom penuh. Idiom penuh merupakan salah satu jenis ungkapan yang memiliki makna tidak tergambar pada unsur pembentuknya. Contoh 1. Gulung tikar, bermakna bangkrut, kemerosotan perusahaan. 2. Darah biru, maknanya bangsawan atau darah keraton. Idiom sebagian. Menurut salah satu jenis ungkapan yang maknanya masih tergambar dalam makna unsur pembentuknya. Contoh 1. Kabar burung, bermakna kabar yang masih belum ada kepastian. 2. Kabar angin, bermakna desas-desus. 2. Berdasarkan pemilihan kata. Idiom berdasarkan pemilihan kata dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya idiom dengan bagian tubuh, yakni unsur-unsur yang membentuk diri manusia atau tubuh manusia, misalnya hati, jantung, mata, dan lain sebagainya. Contoh, hati kecil, bermakna maksud yang sebenarnya. Kecil hati bermakna agak marah atau penakut. Besar hati bermakna sombong atau bangga. Hati terbuka bermakna senang hati.
Berat hati bermakna kurang suka melakukan. Lapang hati bermakna sabar. Dan tinggi hati bermakna sombong. Idiom yang terdiri dari kata indra. Idiom dibentuk dari perubahan kegiatan tanggapan indra satu ke indra yang lain. Contoh, dingin hati bermakna tidak bergembira atau tidak bersemangat. Perang dingin bermakna perang tanpa senjata, hanya saling menggertak. Tidak lekang oleh panas bermakna tidak berubah sedikit pun. Uang panas bermakna uang pinjaman dengan bunga yang banyak atau uang yang tidak halal. Panas rezeki bermakna sukar mencari rezeki. Idiom nama warna, yaitu idiom menggunakan nama-nama warna sebagai unsur leksikalnya. Contoh, merah muka bermakna malu-maluan. Merah telinga bermakna marah sekali. Lampu merah bermakna tanda sesuatu yang membahayakan. Jago merah bermakna api kebakaran. Buku putih bermakna buku yang berisi keterangan pemerintah mengenai suatu peristiwa politik. Berputih tulang bermakna mati. Berdarah putih bermakna keturunan bangsawan. Hitam di atas putih bermakna dengan tulisan atau tidak secara lisan. Belum tentu hitam putihnya bermakna ketentuannya. Idiom nama benda alam. Idiom yang menggunakan nama-nama benda alam sebagai unsur leksikalnya. Contoh, jadi bumi langit bermakna orang yang selalu diharapkan pertolongannya. Di bumi hanguskan bermakna dimusnahkan atau dihancurkan sama sekali. Tanah tumpah darah bermakna tanah tempat lahir. Gerakan di bawah tanah bermakna gerakan rahasia. Makan tanah bermakna miskin sekali. Kejatuhan bulan bermakna beruntung besar. Menjadi bulan-bulanan bermakna sasaran atau tujuan. Menentang matahari bermakna melawan orang yang berkuasa. Menentang matahari bermakna melawan orang yang berkuasa. Terang bintangnya bermakna beruntung. Berbintang naik bermakna mulai mujur. Idiom nama-nama binatang. Unsur leksikal yang membentuk idiom berhubungan dengan binatang bagian-bagiannya dan sifat binatang tertentu yang diperbandingkan dengan sifat-sifat manusia yang tampak dengan unsur-unsur tubuh hewan. Contoh, kambing hitam bermakna orang yang dipersalahkan. Kelas kambing bermakna kelas paling murah. Kuda hitam bermakna pemenang yang diduga-duga. Mengadu domba bermakna mempertentangkan kita dengan kita sendiri. Berkulit badak bermakna tidak tahu malu atau tidak berperasaan. Tenaga badak artinya bermakna kuat sekali. Benteng keraton bermakna mengamuk dengan hebatnya. Idiom nama atau bagian tumbuhan. Menggunakan unsur leksikal yang dibentuk dari nama-nama tumbuhan maupun bagian tumbuhan seperti daun, cabang, buah, batang, dan lain sebagainya. Contoh, pohon kejahatan bermakna asal mula.
Batang air bermakna sungai. Sebatang kara bermakna hidup seorang diri. Bercabang hatinya bermakna tidak hanya satu dipikirkan. Lidah bercabang bermakna kata-katanya tidak dapat dipercaya. Lari beranting bermakna lari bersambung atau estafet. Berurat berakar artinya sudah mendalam benar. Peribahasa. Arti peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat dengan maksud dan makna tertentu terkait keadaan seseorang atau kelakuan dan hal tentang seseorang. Peribahasa juga bisa disebut dengan pepatah yang bisa diartikan menjadi ungkapan secara tak langsung dan memiliki makna tersirat dalam penyampaian suatu hal di mana bisa dipahami pendengar dan pembacanya. Ada beberapa macam peribahasa, yaitu pepatah, perumpamaan, bidang atau pemeo, tamsil atau ibarat, dan semboyan. Berikut penjelasan selengkapnya. Bidang atau pemeo. Bidang atau pemeo merupakan salah satu jenis dari peribahasa yang di dalamnya mengandung sindiran, ejekan, dan peringatan. Contoh, malu bertanya sesat di jalan. Artinya adalah orang yang malu bertanya kepada orang yang lebih pandai pasti akan merugi. Pepatah merupakan salah satu jenis peribahasa yang mengandung ajaran atau nasihat dari orang-orang tua. Peribahasa ini biasanya hanya digunakan atau diucapkan untuk mematahkan lawan bicara. Contoh pepatah, bagai bumi dan langit. Artinya adalah dua hal yang sangat jauh berbeda. Bagai kejatuhan bulan, artinya adalah mendapat rezeki, sesuatu yang sangat menyenangkan. Perumpamaan merupakan salah satu jenis peribahasa yang berisi kata-kata yang mengungkapkan keadaan ataupun kelakuan dari seorang dengan mengambil perbandingan dari alam sekeliling yang umumnya didahului dengan kata bagai seperti laksana, baik, dan lain sebagainya. Contohnya, bagai harimau membunyikan kuku. Artinya adalah orang yang menyembunyikan kekuatan atau kelebihannya. Semboyan merupakan kumpulan kata-kata, kalimat, atau frasa yang dipakai sebagai prinsip atau pedoman. Contohnya, bersih, pangkal sehat. Artinya adalah kesehatan harus diawali dengan kebersihan di dalam lingkungan. Ungkapan merupakan kiasan tentang keadaan atau kelakuan seseorang yang dinyatakan dengan pepatah ataupun beberapa patah kata. Contoh ungkapan, kabar angin artinya gosip belaka. Berdarah biru artinya bangsawan. Banting tulang yang artinya kerja keras. Contoh peribahasa umum. 1. Tong kosong nyaring bunyinya. Artinya adalah orang yang bodoh biasanya banyaknya cakapnya atau pembicaraannya. 2. Ada udang di balik batu. Artinya adalah ada suatu maksud yang tersembunyi. 3. Ada gula ada semut. Artinya adalah di mana banyak kesenangan setelah banyak orang datang. 4. Anjing mengonggok kafilah berlalu. Artinya adalah biarpun banyak rintangan di dalam usaha kita tidak boleh putus asa. 5. Air beriak tanda tak dalam. Artinya orang yang banyak bicara biasanya. Pengertian majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan membuat pembaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Biasanya, majas bersifat tidak sebenarnya, alias kias ataupun konotasi. Macam-macam majas.
Mengenai macam-macamnya, majas dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu majas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Berikut ini ulasannya. Majas perbandingan. Jenis majas ini merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, pelabihan, ataupun penggantian. Dalam majas perbandingan, teman-teman akan menjumpai beberapa subjenisnya. Yang pertama, personifikasi. Gaya bahasa ini seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Contoh, daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain di pantai. 2. Metafora, yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contoh, pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Tangan kanan merupakan ungkapan bagi orang yang setia dan dipercaya. 3. Asosiasi, yaitu membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung bagaikan bak ataupun seperti contoh, kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. Artinya keduanya memiliki wajah yang sangat mirip. 4. Hiperbola, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Contoh, orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Memeras keringat artinya bekerja dengan keras. 5. Eufemisme, gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Contoh, tiap universitas dan perusahaan sekarang diwajibkan menerima difabel. Difabel menggantikan frasa orang cacat. 6. Metonimia, yaitu menyandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada benda umum. Contoh, supaya haus cepat hilang, lebih baik minum aqua. Aqua di sini merujuk pada air mineral. 6. Smile. Smile hampir sama dengan asosiasi yang menggunakan kata hubungan bak, bagaikan, ataupun seperti, hanya saja smile bukan membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Contoh, kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. 8. Alegori, yaitu menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan. Contoh, suami adalah nakhoda dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Nakhoda yang maksud berarti pemimpin keluarga. 9. Sinekdok, gaya bahasa terbagi menjadi dua bagian, yaitu sinekdok pars pro toto dan sinekdok totem pro parte. Sinekdok pars proto merupakan gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur untuk menyampaikan keseluruhan sebuah benda. Sementara itu, sinekdok totem pro parte adalah kebalikannya, yakni gaya bahasa yang menampilkan keseluruhan untuk merujuk pada sebagian benda atau situasi. Contoh, pars pro toto. Hingga bel berbunyi, batang hidung Reni belum juga kelihatan. Totem pro parte, Indonesia berhasil menjuarai All England hingga 8 kali berturut-turut.
10. Simbolik. Gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam ungkapan. Contoh, perempuan itu memang jinak-jinak merpati. Selanjutnya, majas pertentangan. Majas pertentangan merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan dalam kalimat tersebut. Jenis ini dapat menjadi beberapa subjenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, litotes, berkebalikan dengan hiperbola yang lebih ke arah perbandingan. Litotes merupakan ungkapan untuk merendahkan diri, meskipun kenyataan yang sebenarnya adalah yang sebaliknya. Contoh, selamat datang ke gubuk kami. Selamat datang ke gubuk kami ini. Gubuk memiliki artian sebagai rumah. 2. Paradoks, yaitu membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikannya. Contoh, di tengah ramainya pesta tahun baru aku merasa kesepian. 3. Antitesis, yaitu memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Contoh, film tersebut disukai oleh tua muda. 4. Kontradiksi interminis, gaya bahasa yang menyangkal ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya, biasanya diikuti dengan konjungsi seperti kecuali atau hanya saja. Contoh, semua masyarakat. Contoh, semua masyarakat semakin sejahtera kecuali mereka yang berada di perbatasan. Majas sindiran. 1. Majas sindiran merupakan kata-kata kias yang memang tujuannya untuk menyindir seseorang ataupun perilaku dan kondisi. Jenis ini terbagi menjadi 3 subjenis, yaitu sebagai berikut. 1. Yaitu menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Contoh, rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. 2. Sinisme, yaitu menyampaikan sindiran secara langsung. Contoh, suaramu keras sekali sampai telingaku berdenging dan sakit. 3. Sarkasme, yaitu menyampaikan sindiran secara kasar. Contoh, kamu hanya sampah masyarakat tahu. Majas penegasan. Selanjutnya, majas penegasan. Majas penegasan merupakan jenis gaya bahasa yang bertujuan meningkatkan pengaruh kepada pembacanya agar menyetujui sebuah ujaran ataupun kejadian. Jenis ini dapat dibagi menjadi 7 subjenis, yaitu sebagai berikut. 1. Pleonasme, yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif, namun memang sengaja untuk menegaskan suatu hal. Contoh, ia masuk ke dalam ruangan tersebut dengan wajah semringah. 2. Repetisi, gaya bahasa ini mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Contoh, dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang mengambil kalungku. 3. Retorika, yaitu memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Contoh, kapan pernah terjadi harga barang kebutuhan pokok turun pada saat menjelang hari raya. 4. Klimaks, yaitu mengurutkan sesuatu dari tingkatan rendah ke tinggi. Contoh, Buffy, anak kecil, remaja, orang dewasa, hingga orang tua seharusnya memiliki asuransi kesehatan. 5. Anti-klimaks, berkebalikan dengan klimaks, gaya bahasa untuk anti-klimaks menegaskan sesuatu
dengan mengurutkan suatu tingkatan dari tinggi ke rendah. Contoh, masyarakat perkotaan, pedesaan hingga yang tinggi disusun seharusnya sadar akan kearifan lokalnya masing-masing. 6. Paralelisme. Gaya bahasa ini terdapat dalam puisi, yakni mengulang-ulang sebuah kata dalam berbagai definisi yang berbeda. Jika pengulangannya ada di awal, tersebut sebagai anafora. Namun, jika kata-kata yang diulang ada di bagian akhir kalimat, tersebut sebagai epifora. Contoh majas: kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan. Tautologi, yaitu nomor 7, tautologi, yaitu menggunakan kata-kata bersinonim untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran. Contoh, hidup akan terasa tentram, damai, dan bahagia jika semua anggota keluarga saling menyayangi. Sekian dari saya, terima kasih.